Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu adalah cara bersuci yang diwajibkan bagi umat Islam sebelum melaksanakan sholat. Sebagai pengganti wudhu, bisa dilakukan dengan tayamum, apabila tidak ada air yang tersedia, atau seseorang berhalangan untuk berwudhu menggunakan air. Wudhu atau tayamum bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga memiliki makna yang mendalam, yaitu membersihkan diri dari segala kotoran, baik fisik maupun spiritual. Wudhu merupakan syarat mutlak sebelum melakukan sholat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berwudhu dan menyempurnakannya, sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya, bersama tetesan air, atau bersama dengan akhir tetesan wudunya. Dan apabila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu setiap dosa yang dilakukan oleh keduanya, bersamaan dengan tetesan air, atau dengan akhir tetesan wudunya. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka berjatuhanlah segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya itu, bersamaan dengan tetesan air, atau dengan akhir tetesan wudunya, sehingga ia pun keluar dan selesai dari wudunya, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah As-Sanabihi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang hamba berwudu, kemudian ia berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila ia mengeluarkan air dari hidungnya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila ia mencuci wajahnya, keluarlah dosa-dosa itu dari wajahnya, hingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari tepi-tepi kedua matanya. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kedua tangannya, hingga dari ujung jari jemari tangannya. Apabila ia membasuh kepalanya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kepalanya, hingga dosa-dosa itu berguguran dari telinganya. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya, hingga berguguranlah kesalahan-kesalahan tersebut dari ujung jari kakinya. Kemudian langkah yang ia ayunkan menuju masjid, dan sholat yang ia lakukan, merupakan nafilah atau ibadah sunnah baginya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berwudu, kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti ini, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu, dan sholat serta langkah yang ia ayunkan menuju masjid, adalah ibadah sunnah untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang berwudu, kemudian ia membaguskan wudunya, lalu ia melaksanakan sholat, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang ia lakukan di antara sholat itu, dan sholat yang sebelumnya, hingga ia melakukan sholat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, sedangkan dahi dan kaki-kaki mereka bercahaya disebabkan oleh bekas wudu. Jadi barang siapa mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga hadis-hadis ini bermanfaat, dan semoga pula setiap aktivitas kita menjadi ibadah, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.